Ini adalah kawasan Bancai, Bandung. Sebagaimana layaknya sebuah penjara, biasanya bangunannya segi empat. Dan di ujung-ujung atau di sudut-sudut bangunan segi empat itu ada menara pengawas. Inilah salah satu peninggalan dari menara pengawas penjara Bancai. Jadi di penjara Bancai inilah Bung Karno dan kawan-kawannya ditahan selama 8 bulan sebelum Bung Karno dengan Gatot, Mangkuprojo, Mas Kun, Surya Supriya Dinata, sebelum keempat orang ini diadili di pengadilan kolonial yang terkenal dengan pledoi atau pembelaan Bung Karno yang diberi judul Indonesia Menggugat. Bancai mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah tempat kandang kuda. Karena lokasi Bancai ini dulu dekat dengan jalan pos yang dibangun oleh Dendles dari Anyer ke Penarukan. Nah, transportasi pada saat itu dilakukan dengan kuda. Setiap 10 pal atau satu pal itu sekitar 1.500 meter. Kuda-kuda itu diganti dari kuda-kuda yang letih diganti dengan kuda-kuda yang segar. Nah, lokasi tempat peristirahatan dan pergantian kuda itu ada di daerah Bancai ini. Makanya disebut daerah Bancai yang artinya tempat kandang kuda. Tahun 1877 di Bancai ini, terutama di tempat saya berdiri ini, dibangun sebuah penjara. Dan penjara yang dibangun di Bancai ini diperuntukkan untuk para penjahat atau kriminal kelas teri atau yang disebut dengan pepetek. Nah, di penjara inilah Bung Karno pernah ditahan. Ini dulu sekitar ada 16 sel-sel. Nah, ketika areal ini dijadikan pertokoan, seluruh sel dihancurkan kecuali 2 bangunan yang masih ada, yaitu satu pos penjagaan dan yang kedua adalah sel nomor 5. Di sel inilah Bung Karno pernah ditahan. Sel yang berukuran kurang lebih 1,5 meter, 2,5 meter ini tempat Bung Karno ditahan. Jadi tahun 1929 Bung Karno sedang melaksanakan safari politik ke Jogja. Beliau ditangkap dengan 3 orang temannya di Jogja tahun 1929, dibawa ke Bandung dan ditahan di sel ini. Ditahan di sini selama 8 bulan itu menulis Indonesia Menggugat. Menarik, ini lokasi areal ini hanya ini. Disinilah Bung Karno, ini masih lumayan kata Bung Karno, karena penjara Bancai ini digunakan untuk para kriminal kelas teri atau pepetek. Tidurnya di bawah. Tapi Bung Karno diperkenankan ada dipan atau amben yang diberi alas. Nah, inilah peralatan Bung Karno ketika ada di penjara. Cuma di dalam bukunya Cindy Adam, Bung Karno menceritakan bahwa pispot ini bentuknya yang agak bulat itu. Bung Karno di dalam menulis pledoi atau pembelaannya, karena di sini tidak ada meja, pispot ini dibalik dan dia menulis. Kita bisa melihat
betapa tekunnya Bung Karno, karena di dalam Indonesia Menggugat ini, pledoi atau pembelaan Bung Karno itu seperti karya ilmiah. Dia mengutip pendapat-pendapat para ahli, pendapat-pendapat ilmuwan, pendapat-pendapat para tokoh. Yang menarik lagi, selama dia ada di tahanan Bancai ini, selama menjalani masa isolasi, dia tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Setelah masa isolasi dia sudah selesai, dia dijenguk oleh Bu Inggit. Dan setiap Bu Inggit besuk Bung Karno, dia menyelundupkan banyak bahan-bahan, koran, majalah, dan lain sebagainya untuk menyusun pledoi Indonesia Menggugat. Inilah yang setelah dibukukan menjadi, diberi judul Indonesia Menggugat. Setelah Bung Karno berada di penjara ini, dia diadili di Pengadilan Negeri Kolonial. Setelah diadili, dia divonis 4 tahun. Setelah divonis 4 tahun, dia masih singgah juga di sini, kurang lebih 1 tahunan. Baru dia dipindah ke penjara Sukamiskin. Indonesia Menggugat merupakan buku pledoi atau pembelaan Bung Karno dan kawan-kawannya saat diadili di Landrat atau Pengadilan Negeri Bandung ini pada tahun 1930. Gedung ini dulu sebelumnya adalah milik perorangan. Ini gedung milik perorangan, tetapi sejak tahun 1917 gedung ini menjadi Landrat atau Pengadilan Negeri Kolonial Belanda. Dan pada tahun 1930 Bung Karno dengan 3 orang temannya diadili di sini, dan vonis yang diperoleh oleh Bung Karno adalah 4 tahun. Setelah divonis 4 tahun, Bung Karno di penjara ketika dari Yogyakarta tahun 1929 itu ditahan di penjara Bancai. Tapi setelah diputus oleh pengadilan dengan vonis 4 tahun, Bung Karno dipenjara di para Sukamiskin. Menariknya, penjara Sukamiskin itu Bung Karno ikut merancang selaku seorang insinyur tentang bangunan daripada penjara Sukamiskin itu. Tahun 1929, Bung Karno dan kawan-kawannya ditangkap di Yogyakarta. Setelah ditangkap di Yogyakarta, Soekarno dan kawan-kawannya dibawa ke Bandung, tidak melalui stasiun besar, tetapi diselundupkan ke stasiun kecil agar pengikutnya, karena Bung Karno mendirikan PNI di Bandung ini mempunyai massa yang sangat besar. Maka Bung Karno dibawa ke penjara Bancai. 8 bulan dia di penjara Bancai. Tahun 1930 Bung Karno diadili di ruangan ini. Inilah gedung peradilan tempat Bung Karno disidangkan. Mereka yang ditahan adalah Bung Karno, Mas Kun, Supriyadinata, dan Mangkuprojo, Gatot Mangkuprojo. Bung Karno sebagai ketuanya dan lain-lainnya, teman-teman Bung Karno sebagai pimpinan-pimpinan PNI di Bandung. Ini adalah foto Gatot Mangkuprojo, sekretaris PNI, dan saat diadili umur 31 tahun. Sama dengan Bung Karno waktu diadili umurnya. Yang kedua, Mas Kun, sekretaris PNI cabang Bandung, waktu diadili umurnya 21 tahun. Dan Bung Karno
waktu diadili umurnya sekitar 31 tahun. Ini di foto kurang satu ini. Supriyadinata yang tidak ada di dalam foto-foto ini. Sebagaimana yang tertulis di Pastu Persatuan Indonesia Koran, ini ada 3 orang. Foto dokumentasi Bung Karno dan para terdakwa yang lainnya didampingi oleh pengacaranya, yang satu Mr. Sartono. Di tempat inilah Bung Karno dan kawan-kawannya diadili pada tahun 1930. Tuan-tuan hakim yang terhormat, selama kaum intelek Bumi Putra belum bisa mengemukakan keberatan-keberatan bangsanya, maka perbuatan-perbuatan pemberontakan adalah peledakan yang sewajarnya dari kemarahan yang disimpan-simpan dan perlawanan yang ditekan-tekan terhadap usaha yang bodoh untuk memerintah rakyat dengan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka dan membikinnya jadi pedoman. Tuan-tuan hakim, politik perdagangan bangsa Belanda menyebabkan banyak sumber-sumber penghidupan menjadi tertutup atau kering sama sekali. Tapi peduli apa? Tidakkah orang mengajarkan bahwa orang-orang yang tak boleh menyimpang dari pendirian, bahwa rakyat yang miskin paling gampang bisa diperintah apa saja. Demikian ungkapan Profesor Kijlstra di dalam bukunya. Tuan-tuan hakim yang mulia, memang kami berdiri di hadapan mahkamah tuan-tuan ini bukanlah sebagai Soekarno, bukan sebagai Gatot Mangkuprojo, bukanlah sebagai Maskun atau Supriyadinata. Kami orang berdiri di sini ialah sebagai bagian-bagian daripada rakyat Indonesia yang berkeluh kesah itu sebagai putra-putra Ibu Indonesia yang setia dan bakti kepadanya. Suara yang kami keluarkan di dalam gedung mahkamah sekarang ini tidaklah tinggal di antara gembok-gembok dan dinding-dindingnya saja. Suara kami itu adalah didengar-dengarkan pula oleh rakyat yang kami abdi, mengumandangkan kemana-mana, melintasi tanah datar dan gunung serta samudra, ke kota raja, sampai ke Fak-Fak, ke Ulusio dekat Manado, sampai ke timur. Rakyat Indonesia yang mendengarkan suara kami itu adalah merasa mendengarkan suaranya sendiri. Itulah bagian penggalan-penggalan dari pledoi atau pembelaan Bung Karno dan kawan-kawan di depan sidang Mahkamah Kolonial. Pembelaan Bung Karno dibukukan dengan buku menjadi sebuah buku yang sangat historis bagi bangsa ini dengan judul Indonesia Menggugat. 2 hari Bung Karno membacakan pledoinya di tempat ini, di hadapan mahkamah kaum kolonial, hakim-hakim yang mengadilinya. Menarik bila kita membaca pembelaan Indonesia Menggugat Bung Karno dan kawan-kawannya itu. Apa? Pertama, dia banyak mengutip para ahli seperti tadi disebutkan Senuk Ukronya, ada juga menyebut pendapatnya Agus Salim, Cokro Aminoto, bahkan orang-orang Belanda sendiri banyak dikutip oleh Bung Karno di dalam pembelaannya itu. Artinya pembelaan Bung Karno mirip seperti karya tulis ilmiah di dalam menghadapi kaum kolonial. Yang kedua yang perlu kita catat, yang diadili itu adalah Soekarno dan kawan-kawannya 3 orang, jadi 4 orang. Tetapi di dalam pembelaannya ini Bung Karno tidak membela dirinya sebagai pribadi,
tetapi dia membela bangsanya. Dia merasa dirinya dan kawan-kawannya itu mewakili bangsanya untuk minta keadilan yang selama ini merasa tanahnya, hasil buminya dirampok besar-besaran. Di akhir pembelaan yang seperti tadi yang saya kutip, saya ulangi lagi. Memang kami berdiri di hadapan mahkamah tuan-tuan ini bukan sebagai Soekarno, bukan sebagai Gatot Mangkuprojo, bukan sebagai Maskun atau Supriyadinata. Kami orang-orang yang berdiri di sini adalah sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Dua hal itulah yang perlu kita garis bawahi di dalam Indonesia menggugat pembelaan Soekarno dan kawan-kawannya di depan majelis kolonial, bahwa dia membela seperti melakukan desertasi. Dan yang kedua, dia tidak membela dirinya pribadi, tetapi atas nama bangsa Indonesia.